Assalamualaikum guys, kembali lagi di Spacescape. Salam. Telas kebes. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis alga ya. Dia tahu alga? Alga biar enak ngomongnya ya. Alga, beberapa jenis alga yang mengganggu di aquascape apa aja nanti saya jelaskan satu persatu, dan nanti saya jelaskan cara mengatasinya ya, bagaimana cara mengatasinya dan kenapa alga itu ada di aquascape ya. Itu sebagai bentuk ekosistem sih, bagian dari ekosistem dalam aquascape ya. Setidaknya kalau untuk bikin aquascape, setidaknya alga itu dibasmi, tapi tidak dibasmi semuanya ya. Alga itu perlu ada sedikit untuk makanan udang, ikan, atau beberapa jenis seperti keong untuk makanan dia ya, biar lebih bersih lagi nanti akuariumnya. Jadi alga itu cukup dibersihkan aja sama udang sama keong biar nggak terlalu banyak alga ya, tapi tetap ada di aquascape ya. Jadi kenapa terjadinya alga di dalam aquascape ya? Gini teman-teman, terbentuknya alga itu macam-macam. Ada yang mungkin filtrasinya kurang maksimal, misalnya tank 60 cm, filtrasinya menyesuaikan ukuran segitu, jadi bisa dikira-kira, atau mungkin filternya lebih gede, sedengan lah gitu, bisa dikira-kira gitu. Jadi ada arus juga. Terus yang kedua itu biasanya overnutrisi terlalu banyak kasih pupuk cair, itu bisa terjadinya alga. Jadi tanaman sedikit tapi terlalu banyak pupuk cair, tanamannya cuma butuhnya dikit aja. Tapi ada beberapa tanaman yang kebutuhan pupuknya itu rakus sekali ya, pupuk dasar atau pupuk cair gitu. Jadi bisa juga yang ketiga karena amonia yang sangat tinggi ya. Misalnya dari tadi yang filtrasinya kurang bagus, jadi untuk kotoran itu banyak sekali, kotoran ikan, amonia tinggi kan. Terus sisa-sisa makanan yang terlalu banyak ngasih makan ikan itu bisa sisa-sisanya itu bisa bikin amonia tinggi dan terjadilah alga. Terus nggak ada bakteri ya di situ ya. Bakterinya misalnya untuk awal setting harus dikasih bakteri starter. Bakteri starter itu untuk fungsinya untuk mengurai kotoran atau amoniak yang tinggi di dalam aquascape, di dalam dasar aquascape. Jadi nanti jadi humus untuk tanamannya tersebut. Yang selanjutnya terjadinya alga itu karena over lighting ya. Terlalu banyak cahaya, misalnya dalam aquascape dikasih 24 jam cahaya over ya. Jadi fotosintesis tanaman kurang bagus, misalnya seperti kayak manusia ya, disuruh makan terus kan nggak muat ya perutnya. 24 jam lagi disuruh makan terus nggak bisa gitu, mati nanti ya. Tanaman juga gitu. Jadi kalau over cahaya, yang tumbuh bukan tanamannya, jadi alganya, lumut atau ganggangnya ya kan. Jadi akhirnya yang fotosintesis alganya lebih banyak, terus
jadinya alga itu cahaya yang over, amonia tinggi, kurang arus, kurang filtrasi yang bagus, ya. Alga berkembang biak. CO2 pengaruh nggak? CO2 ya pengaruh. Misalnya CO2 tinggi, sedang, bisa juga alga itu tumbuh. Makanya kan soalnya berfotosintesis ya teman-teman. Ya itu tadi beberapa faktor yang bikin tumbuhnya alga di aquascape, ya. Jadi CO2 tetap perlu, cuman yang beberapa yang tadi yang awal-awal harus di minimalisir ya. Jadi misalnya cahaya untuk aquascape maksimal itu 8 jam aja. Kalau pengen bagus ya, itu untuk yang tanaman-tanaman high ya, 8 jam, 7 jam bisa itu. Jadi sehari sekali itu 8 jam aja ya teman-teman. Terus pupuk cair penggunaannya tergantung tanamannya ya. Misalnya tanamannya rakus nutrisi ya, misalnya cukup makro mikro seminggu 2 kali aja. Kalau misalnya seminggu 2 kali muncul alga yang over, jadi dikurangi apa namanya takarannya aja ya teman-teman, dikurangi misal seminggu sekali makro mikro. Kalau misalnya dikurangin makro mikronya bagus, nggak terjadi alga, oke, nggak masalah. Kalau misalnya dalam seminggu 2 kali nggak terjadi alga, tapi tanaman kurang subur, tambahin juga lagi, nggak masalah. Misalnya seminggu 3 kali. Kalau misalnya seminggu 3 kali terjadi alga, udah cukup 2 kali aja gitu. Itu tergantung parameter air kalian di setiap masing-masing daerah kan beda-beda ya teman-teman. Jadi itu beberapa faktor yang menimbulkan alga ya. Terus ada lagi parameter air ya tadi ya. Parameter air di setiap daerah itu masing-masing itu beda-beda. Ada yang bagus, TDS-nya bagus. Kalau soft itu kan TDS-nya bagus ya, jadi rendah banget. Nah, kalau TDS-nya tinggi, biasanya ada bibit-bibit alga yang udah ada di parameter air tersebut. Misalnya bibit alga yang ada di air sumur. Tuh, kalian masing-masing itu macam-macam ya. Kalau yang dapatnya yang bagus ya mungkin kemungkinan kecil gitu. Oke, segitu penjelasan saya. Kalau misalnya teman-teman bisa ngasih penjelasan lebih bagus lagi, kita sharing-sharing aja, bisa komen di bawah ini. Nah nanti kita lihat video berikutnya ya, tentang beberapa macam jenis alga yang mengganggu di ekosistem aquascape kita. Kenapa mengganggu? Karena yang berfotosintesis alganya, yang lebih banyak alganya, bukan tanamannya yang berfotosintesis. Jadi tanamannya terganggu, mati, atau kaca yang yang kena alga akhirnya mengganggu pengemandangan juga. Oke, simak videonya untuk beberapa jenis alga yang mengganggu di aquascape kita. Siap. Yang pertama ada hair alga ya. Ini seperti rambut ya, dari bahasa Inggrisnya rambut itu hair ya, kayak seperti ini. Biasanya dia nempel-nempel di moss atau permukaan pasir ya, pasir yang kasar seperti pasir Malang. Seperti ini cara mengatasinya, disifon aja sama selang, sama diambil manual gitu aja, manual pakai pinset dan atau apa namanya lidi ya, lidi yang dilancipin atau di ujungnya di apa kayak dibelah dua gitu, langsung diputer-puter gitu, tarik sedikit-sedikit. Dan cara ngatasian yang lain paling pakai alga remover ya, bisa juga dicoba. Yang kedua ada BPA, blackbird alga. Ini seperti bola yang menghitam gitu ya, biasanya nempel-nempel di daun atau permukaan substrat atau batu-batu dan kayu.
Ini cara mengatasinya cuman disikat aja atau diambil manual. Terus yang paling ampuh juga disemprotin alga killer ya. Yang ketiga ada blue green alga. Secara biologis ini bukan termasuk alga, melainkan bakteri yang bernama cyanobacteria. Bakteri ini membentuk gumpalan cairan berwarna hijau seperti selaput-selaput lendir hijau gitu. Jadi kayak sarang laba-laba. Dan cara mengatasinya cukup disifon secara keseluruhan sampai bersih, dan bisa disemprot dengan alga killer. Kurangi juga cahaya, durasinya, dan filter benar-benar dibersihkan. Nomor 4, Cladophora alga. Ini seperti bukan air alga ya, tapi kayak ganggang gitu. Ini biasanya timbul karena beli tanaman seperti biasanya tanaman hair grass yang dia udah ada bibit-bibit alga Cladophora seperti ini. Cara mengatasinya tinggal diambil secara manual ya, disifon bisa, terus di pinset bisa, diputer-puter pinsetnya di alga yang kena tanaman yang kena alga itu. Jadi seperti ini bentuknya teman-teman, mudah sekali dibersihkan ya. Kembali lagi bisa dikasih alga killer juga untuk lebih bagus ya. Yang kelima ada green spot alga. Ini biasanya nempel di permukaan kaca ya, kebanyakan nempel di permukaan kaca dan permukaan daun. Banyak terjadi di permukaan daun. Cara mengatasinya kalau di permukaan kaca cuman disikat aja ya, sama untuk mengatasinya disikat aja, dibersihin kacanya. Terus kalau di permukaan daun mungkin bisa juga disemprotin alga killer. Ini seperti ini teman-teman, yang ada di permukaan daun, nempel seperti ini. Yang keenam ada green water alga. Ini terjadi karena ketidakseimbangan antara nutrisi dan CO2 yang terlarut ya, jadi menyebabkan green water alga. Cara mengatasinya sering ganti air aja dan bikin seimbang ekosistem dalam aquascape ya. Amonia jangan sampai terlalu tinggi juga. Itu aja sih cara mengatasinya. Yang ketujuh ada brown alga atau diatom ya. Jadi diatom ini kenapa terjadi ya? Diatom ini biasanya awal setup jadi boom nutrisi ya, jadi menyebabkan diatom. Biasanya nempel-nempel di kaca atau permukaan substrat atau permukaan daun seperti ini teman-teman. Cara mengatasinya untuk awal setup sering ganti air dulu selama 2 hari sekali atau sehari sekali 80% ya untuk awal setup, biar mengurangi intensitas terjadinya alga brown alga ini seperti ini teman-teman. Oke, selama 1 minggu ya, baru normal seperti biasanya, seminggu 2 kali. Yang ke-8 ada fuzz alga. Ini seperti bulu-bulu yang menempel di permukaan daun ya, seperti ini teman-teman. Ini terjadi karena kurangnya CO2 dalam aquascape. Jadi mungkin
BPS-nya dipertinggi untuk CO2 nya, dan cara mengatasinya cukup disemprot alga killer aja. Yang kesembilan ini green dust alga, debu-debu alga ya yang menempel di permukaan kaca atau daun seperti ini teman-teman. Ini cara mengatasinya cuma dibersihin aja kacanya, daun-daunnya juga bisa disemprot alga killer. Ini karena kekurangan CO2 dan nutrisi, jadi seperti itu teman-teman. Bentuknya seperti ini, menempel di kaca, bisa dibersihkan manual dengan sikat atau spons ya di kaca. Yang ke-10 ada Rhizochelonium alga. Ini penyebabnya karena proses nitrogen berlebih dan tidak dapat dikontrol dalam ekosistem aquascape. Pemicunya ada 3, yaitu amoniak dan nitrit itu ya. Jadi cara mengatasinya mungkin paling ampuh disemprot sama alga killer. Ini seperti air alga tapi agak kecoklatan ya teman-teman, dan dia nempel di permukaan daun seperti ini. Yang ke-11 Staghorn alga. Staghorn alga ini jenis alga kayak air alga tapi hitam ya. Dia nempel di pinggir-pinggir daun seperti itu tadi, bisa di kayu-kayu juga seperti ini. Jadi cara mengatasinya kasih alga remover aja. Ini karena penyebabnya kekurangan kadar CO2 ya, jadi munculnya Staghorn ini. Oke tadi teman-teman penjelasan beberapa jenis alga yang mengganggu di aquascape kita ya. Ya seperti itu tadi. Cara menanggulanginya mudah, banyak cara sih sebenarnya, tergantung parameter kita masing-masing ya. Misalnya mengurangi pupuk cair, atau untuk awal tanam biasanya terjadi boom alga karena overnutrisi, itu sering ganti air aja dulu untuk awal tanam ya. Sering ganti airnya aja dulu setiap hari 80% lah setiap hari selama 1 minggu, untuk meminimalisir terjadinya alga yang Oke, bisa mengatasinya dengan disedot manual, misalnya kayak air alga sedot manual gitu. Kalau udah agak bersih, dikasih semprotan remover alga. Banyak di toko-toko terdekat Anda tentang aquascape, toko aquascape. Alga killer ya, alga killer itu macam-macam mereknya, itu bisa disemprotin. Banyak caranya. Untuk caranya disemprotin di air atau disemprotin airnya dihilangkan dulu, terus disemprotin, kasih beberapa menit. Itu ada cara-cara sendiri, itu step by step ya. Nanti beberapa hari berikutnya semprot lagi, ada caranya, jadi nggak langsung hilang ya begitu saja. Terus kurangi durasi lampu, misalnya biasanya 8 jam terus terjadi alga. Oke, kurangi aja dulu untuk sementara. Kurangi dulu lampunya, misal 4 jam aja setiap hari. Terus pupuk cairnya jangan digunakan dulu selama proses untuk membersihkan alga, jangan digunakan dulu. Kalau udah aman baru kasih pupuk cair gitu kan. Oke, terus kalau pengen aman lagi pakai air isi ulang ya, biar bagus. Minim terjadinya alga, untuk cuman mengatur aja potensi terjadinya alga, misalnya pengaturan pupuk cair atau cahaya gitu, dan water change
ganti airnya seminggu sekali kalau ada CO2 nya ya. Kalau non injeksi CO2 2 hari sekali ganti air 50% aja. Jadi pergantian air baru CO2 alami dari air baru gitu ya teman-teman. Coba dipraktekkan di rumah, insya Allah bisa mengatasi beberapa alga yang ada di aquascape kita masing-masing. Oke, cukup sekian video ini tentang alga ya, cara mengatasinya dan beberapa jenis macam alga yang kita ketahui. Simak video-video berikutnya yang lebih menarik, kok belibet lah ini, yang lebih menarik tentang aquascape, apapun tentang aquascape ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, bunyikan loncengnya. Ding ding. Salam teleskopers.